episode ketiga podcast Siniar TP. Nah, sebelumnya kenalin nama aku Fadia dari angkatan 2023. Nah, saat ini kalian lagi nonton dan dengerin podcast Siniar TP. Jadi, ini merupakan podcast resmi dari program studi Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Nah, di podcast ini kita bakal ngobrol-ngobrol seru tentang dunia kehidupan mahasiswa TP yang dinamis dan penuh warna tentunya. Nah, di episode kali ini kita bakal bahas tema yang penting banget nih, khususnya buat para maba. Dengan tema transisi menjadi mahasiswa TP. Nah, kan nggak mungkin nih kalau sendirian. Jadi di sini aku udah ada temennya nih. Jadi di sini ada Kak Aldi dari angkatan 2021 yang bakal memberikan pengalaman yang bermanfaat dan seru nantinya. Nah, sebelumnya apa kabar nih Kak Aldi? Alhamdulillah Fadia, kabar gue baik. Kabar Fadia gimana nih? Alhamdulillah baik juga Kak. Oke. Nah, biar enak juga nih, Kak Aldi boleh kenalan dulu ke teman-teman. Oke, halo. Nama gue Muhammad Aldi Abdul Hasri, biasa dipanggil Aldi. Gue dari Teknologi Pendidikan Angkatan 2021. Jadi gak beda jauh lah sama Fadia. Oke. Nah, eh kalau boleh tahu kesibukan Kakak saat ini apa sih Kak? Dan kedepannya mau nyiapin apa? Oke, kesibukan akhir-akhir ini udah masuk ke mahasiswa akhir ya, semester 8 dan mulai Agustus kemarin udah masuk ke penelitian skripsi dan baru minggu-minggu kemarin udah mempersiapkan berkas untuk sidang skripsi sih Fadia. Jadi insya Allah di minggu depan ada sidang skripsi. Oke, semoga lancar ya Kak Amin, skripsiannya. bismillah. Oke, kalau boleh tahu skripsiannya tentang apa sih Kak? Skripsi gue itu judulnya tentang pengembangan buku pedoman pelaksanaan Community of Practice atau COP di Kementerian Kesehatan. Oke, berarti itu buku pedoman buat karyawan-karyawan yang ada di sana gitu. Iya betul, jadi di sana tuh belum ada pedoman untuk Mm-mm. menjalankan sebuah program, jadi ya dibuatlah pedoman itu biar ya program pengembangan kompetensinya itu ya ideal. Oke, keren banget Kak. Boleh diajarin Kak? Boleh, boleh banget. Oke. Nah, eh sebelumnya kita tarik ke belakang dulu nih Kak. Kan Kak Aldi angkatan 2021. Nah, sebelum Kak Aldi memutuskan untuk masuk TP, itu tuh kira-kira ada dorongan apa sih Kak buat masuk TP? Oke, jadi sebenarnya nggak ada dorongan apa-apa ya. Dorongannya adalah masa setelah lulus SMA di masa udah tahun 2021 kan waktu itu yang dimana jumlah mahasiswa di Indonesia itu kalau nggak salah cuma 3,5% dan gue mau jadi bagian itu. Dan sebelumnya belum pikiran untuk daftar teknologi pendidikan dan waktu itu gue daftar masuk TP itu karena akan maba dan TP ini adalah pilihan kedua. Jadi ya awalnya seperti itu sih. Dan kenapa akhirnya ngambil TP? Karena gue mau di bidang pendidikan tapi yang nggak jadi guru. Jadi ya cobalah ambil teknologi pendidikan. Oke, berarti sebenarnya sama ya Kak, karena aku juga mau masuk TP, mau di pendidikan tapi nggak jadi guru gitu. Iya, betul. Tapi kebanyakan orang pasti mikirnya kalau kita di Fakultas Ilmu Pendidikan, ujung-ujungnya kita bakal jadi guru. Pasti sebenarnya nggak hanya di fakultas ilmu pendidikan. Lu masuk UNJ pasti Iya, dikira jadi orang tuh guru. lu bakal jadi guru nih. Oke. Nah, eh boleh nggak diceritain pengalaman awal kakak beradaptasi di dunia kampus? Oke, jadi kebetulan gue angkatan 2021 dan saat itu masih zaman COVID. Jadi ya untuk kuliahnya itu online, PKKMB-nya online, dan lain sebagainya itu serba online. Dan untuk adaptasinya ya nggak terlalu susah-susah banget. Karena ya bedanya adalah lu ketika SMA, simpelnya adalah lu seragam hari Senin putih abu-abu kan. Terus Selasa batik dan lain sebagainya. Sedangkan kalau di kampus, lu Zoom nggak harus pakai seragam. Waktu itu kan karena online jadi masih Zoom. Nah, pun sama ketika offline ya nggak harus pakai seragam. Dan untuk adaptasinya masuk ke semester pertama, itu sebelum masuk kita harus ikut namanya PKKMB. Karena PKKMB ini adalah ladang untuk kita mengenal kampus lebih dekat. Dan dari situlah yang membuat gua bisa beradaptasi lebih mudah di lingkungan kampus. Oke, berarti PKKMB ini merupakan salah satu kegiatan yang ngebantu kakak buat beradaptasi gitu ya di lingkungan kampus. Iya, betul. Karena PKKMB ini ada 3 tingkatan juga, mulai dari tingkat prodi, tingkat fakultas, sampai tingkat universitas. Oke, nah tadi kan kalau masuk ke dunia kampus, tapi kalau masuk khususnya ke TP-nya nih, kira-kira kakak ada kesulitan sendiri nggak? Sebenarnya ada. Jadi
Disclaimer, gue adalah seorang yang gaptek ya di SMA. Karena dulu punya laptop, cuma SMA paling laptop make cuma buat Google Classroom, terus kuisnya paling cuma ngisi Giform gitu kan. Dan sempat kaget juga terkait Microsoft Office, yang dimana itu ada Microsoft Word, Excel, PowerPoint, yang dimana di SMA itu gue jarang banget make. Dan sebenarnya mahasiswa umum bukan TP doang itu adalah harus adaptasi untuk menggunakan Microsoft Office tersebut. Terus kalau di TP, itu di awal-awal semester kita sering banget untuk ngedesain poster, untuk kerjain tugas, dan lain sebagainya itu pakai aplikasi editing. Kayak Canva atau CapCut. Simpelnya gue yakin banget anak-anak TP banyak bisa yang Adobe Illustrator, After Effects, dan lain sebagainya itu udah banyak sih kayak gitu. Oke, nah dari tadi adaptasi kakak di awal masuk TP, itu tuh kan ada kayak kelemahan kakak dari segi belum terbiasa pakai laptop Iya, dan agak gaptek gitu mm-mm. mungkinnya. Nah, kira-kira strategi apa yang kakak terapin biar kedepannya tuh nggak ngerasa ketinggal sama teman-teman yang lain? Oke, strategi yang gue terapin adalah belajar. Dan sesimpel itu belajar dan nikmatin prosesnya. Lu belajar tuh nggak langsung bisa. Dan itulah yang dinamakan proses belajar. Jadi ya lu belajar mulai dari nggak bisa, terus agak bisa, mulai bisa, bisa sampai ke mahir. Jadi ya strategi gue adalah mempelajari apa yang gue belum bisa. Pakai laptop, gua utak-atik itu apa aja isi di laptop, terus editing, gimana cara pakai Canva, CapCut dan lain sebagainya. Oke, berarti yang pastinya yang penting belajar dan mau belajar gitu Iya ya. betul. Oke, nah menurut Kali aplikasi apa yang harus atau wajib banget anak-anak TP tuh kuasain gitu Kak? Oke, aplikasi yang pertama ya untuk basicnya Microsoft Office tadi. Excel, PowerPoint, Word, ya itu basicnya harus bisa. Terus kalau untuk mahasiswa TP, disclaimer ya, mahasiswa TP itu dikenal di Fakultas Ilmu Pendidikan adalah orang yang jago ngedesain. Jadi ya harus bisa aplikasi desain, entah itu Adobe, entah itu Canva, Figma, terus kalau video, CapCut, After Effects, dan lain sebagainya. Menurut gue harus bisa hal itu sih, karena kalau lu nggak bisa, lu belajar Canva atau CapCut tuh sehari 2 hari bisa. Kecuali Adobe dan lain sebagainya itu kan lebih rumit kan. Oke, berarti salah satunya tadi ada Canva terus sama Microsoft Office Iya, gitu. Nah, menurut Kakak tuh peran teknologi dalam dunia pendidikan buat mahasiswa TP itu apa sih, Kak? teknologi itu sebenarnya bukan hanya sebuah alat ya, jadi bisa dijadikan sebuah solusi untuk dunia pembelajaran atau pendidikan. Tergantung siapa yang menggunakannya, siapa yang menciptakannya, dan siapa yang mengelolanya. Jadi ya, menurut gue peran teknologi dalam dunia pendidikan itu sangat penting. Karena dengan adanya teknologi kita bisa memunculkan inovasi, kita bisa membuat solusi seperti itu, Pak. Oke, berarti tergantung siapa yang make. Kalau teknologi ini dipakai sama orang yang kurang bertanggung jawab itu bakal munculin hal negatif Iya, gitu ya, Kak? betul. Oke. Nah, selain akademik Kakak nih di TP, kira-kira Kakak dulu tuh ikut organisasi atau kegiatan lain nggak sih, Kak? Dan gimana cara Kakak buat bagi waktunya? Oke, kebetulan ikut yang mulai dari tingkat prodi sampai tingkat nasional kebetulan, dan di tingkat prodi ikut HMPTP, himpunan mahasiswa prodi TP lah Pak, dia juga ikut. Itu ngebantu banget gue untuk adaptasi juga di lingkungan TP, dan saran dari gue untuk mahasiswa baru nantinya kalau memang mau ikut berkecimpung di dunia organisasi, coba ikut di tingkat prodi dulu. Jangan loncat ke fakultas, jangan loncat ke universitas, karena kita harus menyiapkan bekal dulu nih di prodi. Sampai nantinya kalau kita udah masuk fakultas ya kita ya udah nggak diajarin lagi. Karena di HMPTP itu di periode pertama kita diajarin. Waktu itu gue masuk di staf internal, diajarin sama Kak Keja, Bang Isal, Kak Yasmin, terkait TP itu gimana, terus proker-prokernya kan nyambung sama TP kan kalau HMPTP. Terus di tingkat fakultas juga sempat ngebantu BEMPIP buat jadi kepala departemen Mikat, dan sempat juga jadi wakil ketua umumnya. Terus di tingkat nasional, ini sebenarnya bareng sama Bang Ahmad Rian Sakuro jadi perwakilan UNJ di Ikatan Mahasiswa Teknologi Pendidikan se-Indonesia. Wah, berarti organisasinya udah cukup dari tingkat prodi sampai nasional nih, Kak. Keren banget nih, Kak. Oke. Nah, menurut Kakak, ada nggak sih strategi yang harus dilakukan? Kayak fokus per semester tuh harus ngapain aja gitu? Oke,
Kalau dibilang fokus per semester, tentunya fokus di semester pertama, itu lu fokus adaptasi dulu. Fokus adaptasi, gimana cara belajarnya di kuliah, apa aja yang harus dilakuin. Terus masuk semester 2, kalian ya di semester pertama, semester 2 ya harus cari temen. Cari temen ya, bukan seleksi temen. Karena seiring berjalannya semester, seiring berjalannya waktu, temen itu bakal keseleksi sendiri. Entah itu mereka cocok sama kita atau enggak. Terus masuk semester 3, semester 4, kalian yang tadinya cuma baru belajar di HMPTP, contohnya ya, itu bisa jadi kakak tingkatnya di HMP untuk balik ngajarin ke anak-anak TP yang baru masuk HMPTP. Dan sebenarnya organisasi itu kan bukan HMPTP doang kan, di tingkat prodi ada DPM juga, terus ada berbagai macam komun. Kalau dulu ada komun foto, komun fotografi, terus tentang videografi, editing yang berkaitan sama TP itu coba diikutin. Dan ya di semester 1 dan 2 ya fokus ke akademik sama yang berkaitan dengan prodi lu dulu. Terus masuk ke semester 3 ya kalian boleh ikut organisasi, semester 4 juga boleh ikut organisasi. Masuk ke semester 5 dan 6, sebenarnya ini pilihan nih, mau lanjut organisasi atau udah mulai cari magang. Ini adalah sebuah pilihan. Tapi kalau dulu gue milih untuk ikut organisasi dulu karena ya untuk dunia magang nanti pasti ada waktunya. Untuk dunia kerja pasti ada waktunya. Jadi kalau dari pribadi gue masih lanjut organisasi, tapi gue menyarankan untuk tidak ikut organisasi karena ya cukup sampai di semester 4 sebenarnya. Sedangkan kalian punya target lain lah, entah itu mau punya pengalaman lebih atau relasi lebih dari organisasi itu nggak apa-apa. Terus baru masuk semester 7, kalian nanti ada magang wajib dari prodi kalau di TP dan ya kalian fokus magang sambil nyari masalah untuk di semester 8, nyari masalah skripsi ya. Buat nemukan judul nih kira-kira ada masalah apa nih, terus kira-kira apa yang bisa gue jadiin judul skripsi, kayak gitu. Oke, tipsnya tuh sangat inspiratif banget ya, Kak. Jadi teman-teman boleh banget nih buat nyatet dari semester 1 sampai 2 itu harus ngapain, terus lanjut ke 3, ke 4, 5, dan seterusnya. Jadi teman-teman tahu apa yang teman-teman bakal lakuin, kayak gitu. Nah, Kak, eh, kira-kira apa yang bisa dimulai dipersiapkan mahasiswa baru ini dari sekarang kalau dia tuh ingin sukses gitu di bidang teknologi pendidikan? Oke. Yang pertama, yang paling penting adalah niat. Teman-teman gue banyak banget yang kuliah karena disuruh orang tua dan lain sebagainya. Tapi kalau niat kita hanya kuliah karena disuruh orang tua, mau jadi apa kan? Kita kita hanya punya pikiran, ah gue kuliah cuma disuruh orang tua. Nah, ganti niat itu dengan ya kuliah ini buat masa depan kita. Jadi kita bisa gali apa yang udah kita jalanin di Prodi TP dan tentunya jangan malu untuk bertanya ke entah itu ke cutting, ke dosen. Terus yang paling penting adalah gali satu skill yang memang itu jadi keahlian lu, entah itu videographer, fotografer, desain, dan lain sebagainya. Karena dengan lu personal branding satu skill itu, nanti cutting ngelihat, dosen ngelihat, dan lu bakal sering diajak proyekan sama dosen, mulai dari PKM, terus nanti ada proyek dari kementerian, ntar lu diajak untuk bikin game interaktif kah, atau video interaktif kah, itu nanti bakal diajak kalau kalian munculin skill dan di personal branding kan. Kayak gitu sih, Dan intinya itu yang pertama niat. Oke, yang penting punya niat, terus kalau punya skill jangan malu gitu ya, Kak, buat Iya, tunjukin. betul. Oke. Cuekin aja. Kadang tuh ada orang yang ketika kita lagi personal branding dibilang pamer lah, caper lah itu cuekin aja karena ya personal branding ya buat kita kan, bukan buat orang yang ngomongin ke kita kalau kita itu caper kan. Ya, karena kan buat apa gitu kita punya skill, tapi kita nggak tunjukin ke Iya, orang lain betul. gitu kan. Oke. Nah, Kak, pertanyaannya udah habis nih, Kak. Jadi, Oke, sekarang kita lanjut ke ice breaking nih. Jadi ice breaking ini ada kita milih apa namanya salah satu pilihan this or that nama game. Selanjut kuliah daring atau kuliah luring. boleh, Kalau boleh. gue kuliah luring Kenapa, Kak? karena lebih bisa tatap langsung dengan dosen, tatap langsung dengan teman-teman dan lebih kerasa aja gitu vibes kuliahnya. Oke, kalau aku sendiri sama kuliah luring karena lebih ngerti kalau daring itu pasti bakal ke distract sama apa yang di HP atau di laptop kayak gitu. Jadi tinggal tidur deh. Iya, benar. Ya, lanjut. Tugas individu atau tugas kelompok. Tugas individu. Karena kalau tugas kelompok
ya nggak dikerjain bareng-bareng kan. Kadang orang yang perfeksionis tuh kadang ya, ini salah nih, jangan ikutin gue aja, dan itu bisa jadi nimbul perdebatan. Dan kadang ketika tugas kelompok itu ada aja kan orang yang nggak mau ngerjain. Jadi ya kalau gue tugas individu. Oke, sama lagi Kak. Karena kalau kelompok ini kita tahu nih, sebenarnya banyak orang yang ninggalin kewajibannya gitu, apalagi di kelompok. Jadi malas banget buat berdebat sama orang-orang yang kayak gitu. Jadi mending individu dan kerjain sendiri dan rapih cepet kayak gitu. Oke, lanjut. Tugas teori atau tugas praktik? Tugas praktik. Karena kita bisa ngeimplementasin langsung yang dari teori, jadi kita langsung praktek gitu apa yang menjadi tugas yang nantinya itu jadi bekal kita juga. Contoh, kayak kita buat game interaktif, kita langsung praktek dan nanti itu bakal berguna juga ketika kita magang atau kerja. Jadi ya tugas praktek sih. Oke. Ini takut dikira sama deh. Aku disuruh. Coba nanti Fadya dulu yang jawab. Oke, sama aku juga tugas praktek karena lebih suka langsung praktekin dan itu bakal lebih ngerti gitu teorinya dibanding teori dulu baru praktek kayak gitu. Lanjut. Ujian tes tulis atau ujian proyek? Kalau aku pilih ujian proyek Kenapa tuh? karena lebih suka langsung ngelakuin gitu dibanding harus ngafal-ngafal materi atau teori kayak gitu. Gue ya oke, kalau gue bedain deh. Kalau gue ujian tes tulis karena tadi udah kebanyakan praktek kan, kita tuh butuh yang namanya menghafal juga yang nanti dites gitu. Jadi biar beda aja dari Fadya. Lanjut. Full day matkul luring atau cuma satu matkul tapi 2 SKS sore? Gimana nih Fadya? Cuma satu matkul tapi 2 SKS sore. Karena datangnya jadi sore kan? Iya nggak sih? Macet. Nggak apa-apa deh. Dibanding full day capek. Kalau gue itu full day matkul luring karena ketika ada semester 8 ya udah nggak bakal ngerasain full day matkul luring lagi tuh. Lu bakalan kangen nanti capeknya, pusingnya. Kupu-kupu atau pura-pura? Kupu-kupu. Karena aku tipe orang yang suka di kos atau di rumah gitu. Jadi lebih suka yang sepi dan gampang capek kalau banyak orang kayak gitu. Oh, berarti dia sering bolos rapat ya? Rapat online, Kak. Ya Allah. Iya, kalau gue karena udah masuk semester 8 ya, kangen momen-momen yang sibuk, padat dari semester 1 sampai semester 5 ya, kura-kura. Tapi, gue mau sedikit pesan juga, kalian tuh boleh jadi mahasiswa aktif, tapi jangan hanya aktif di bidang akademiknya. Aktif di kegiatan kampusnya juga yang di luar bidang akademik. Tapi jangan sampai kalian cuma aktif di kegiatan non formalnya atau kegiatan kemahasiswaannya tapi meninggalkan akademik. Karena sejatinya mahasiswa itu kuliah ya untuk menyelesaikan akademiknya. Oke. Organisasi kampus atau organisasi luar kampus? Oke, kalau aku organisasi luar kampus. Dua-duanya bagus, tapi biar beda lagi dari Fadia, gue milih organisasi kampus. Karena ya, balik lagi gue udah semester 8, bakal kangen juga momen-momen yang udah dilaksanain di organisasi kampus. Dan sebenarnya mau organisasi kampus, organisasi luar kampus itu sama bagusnya, tergantung apa tujuan kita. Skripsian sambil kerja atau fokus skripsian aja? Kaldi dulu deh. Fokus skripsian aja. Kenapa, Kak? Karena skripsian aja capek kan, apalagi sambil kerja. Tapi banyak kok temen-temen gue yang keren, mereka bisa skripsian sambil kerja. Tapi kalau dari pribadi gue, fokus skripsian aja. Karena rumah gue di Cibinong, bolak-balik ke UNJ kalau sambil kerja, kerjanya offline, wah itu bolak-baliknya segitiga. Oke, karena Kali udah ngomong kayak gitu, aku juga bakal ngikutin fokus skripsian aja. Karena aku juga tipe orang yang nggak bisa fokus sama banyak hal gitu. Jadi harus ngerjain satu aja kayak gitu. Ada lagi? Oke, udah ya teman-teman. Udah, oke. Makasih ya Kak Aldi. Oke. Nah, selesai ini podcast ini.
ada nggak sih Kak kata-kata atau motivasi gitu buat temen-temen khususnya Bapak TP yang akan masuk ke dunia perkuliahan nantinya? Oke, jadi pesan buat maba TP itu yang pertama agar bisa survive dan menikmati masa-masa kuliah adalah nikmatin prosesnya, enjoy setiap momen yang kalian jalanin di semester 1, semester 2 sampai semester 8 karena itu yang bakal kalian kangenin. Terus yang kedua, tolong diingat banget kata-kata gua, eee, ketika kalian menjadi mahasiswa dan ketika kalian mencoba sesuatu atau melakukan sesuatu untuk pertama kali, itu hasilnya nggak akan selalu bagus, bahkan bisa jelek atau sangat jelek, dan itulah yang membuat kalian bakal terus belajar. Contohnya kayak kita nih sebagai mahasiswa baru, kita nggak tahu di kuliah itu cara belajarnya gimana, ngatur waktunya gimana, skripsiannya gimana. Nah, dari kegak-tahuan itu, kita nanti bisa belajar. Nah, karena belajar juga kan ada tahapnya kan, dari mulai nggak bisa, terus agak bisa, mulai bisa, sampai akhirnya kita mahir. Jadi ya, pesan dari gua buat temen-temen maba TP nantinya, jangan buru-buru untuk ngerasa gagal, karena buru-buru ngerasa gagal itu ya, lu bakal, apa ya istilahnya, kayak ngedown duluan. Jadi ya jangan buru-buru ngerasa gagal, jangan malu untuk mencoba, belajar terus, dan semua ini diimbangi sama konsisten. Karena kalau nggak konsisten, ya udah kita bakal berhenti. Kita bakal berhenti jalan, kayak gitu sih. Dan yang paling penting adalah kalian harus terus berpikir, apa yang kalian pikirkan itu kalian bisa melakukan itu. Dari gue kayak gitu aja sih pesan-pesannya. Oke, berarti jangan overthinking dulu ya Kak, Iya, gitu kan sebelum mereka melakukan gitu. Dan kalau gagal ya coba lagi, coba lagi, coba lagi gitu. sama ini, dekat sama prodi, sama dosen, dekat sama cutting, karena itu yang bakal ngebantu kalian juga kan untuk survive juga di lingkungan kampus sih. Perbanyak temen. Oke, makasih banyak Kak atas Siapa dia? kalimat-kalimat motivasinya nih. Semoga adik-adik nantinya, adik-adik maba bakal bisa survive gitu di dunia perkuliahan Pasti bisa. nantinya. Oke, mungkin itu aja nih Kak podcast kita pada hari ini. Sebelumnya aku mau ngucapin makasih banyak udah ngeluangin waktunya. Masih banyak juga. Semoga nanti sidang skripsinya lancar, Amin. amin, dan hasilnya memuaskan, Amin. amin. Cepat lulus dan Amin. kerjanya enak, amin. Amin ya Allah, amin. Oke, Kak. Oke, terima kasih teman-teman yang udah nontonin dari awal sampai akhir podcast kita hari ini. Teman-teman jangan lupa dicatat tips-tips yang penting tadi dari Kak Aldi. Terus tetap semangat buat kehidupan kampusnya ke depannya dan jaga kesehatan terus ya teman-teman. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah.